Sekarang penjara-penjara yang disiapkan untuk penipu, pembohong, penjahat itu lebih jahat dari penjahat gitu. Itu artinya Mbak Allah ini tidak ada gunanya sama sekali. Oh, susah ini Masa karena orang nggak mau mendengarkan. Yang Orang sebenarnya dia bukan dia tidak boleh menipu. Kilat. Tolong ya teman-teman Kristen punya adab lah berdiskusi ya. Saya turunkan kalau sekiranya Anda tidak punya adab. Ya, gantian berbicara. Minset, silakan Minset. Oh iya bang, assalamualaikum ya. Nggak, gue tertarik sama Bang Zuma tadi bilangnya. Jadi kalau ada digedein suaranya Minset, suaranya kecil banget nih bang, digedein. Nggak, gue tertarik sama Bang Zuma tadi katanya Allah itu maha membalas gitu ya Bang Zuma ya. Iya pasti. Itu neraka disiapkan untuk Anda. Pertanyaan gue gini Bang, apakah benar apa yang kita sembah, apa yang kita ikuti, apa yang kita puja-puja gitu Bang, dia membalas, bukannya dia mengajarkan kamu harus melakukan yang baik, kamu harus mengasihi seseorang. Oh, itu setelah Tuhan datang mengajarkan kebenaran, tapi orang-orang kafir, orang-orang zalim menolak kebenaran itu, malah melakukan tipu daya untuk menganggap tipu daya mereka itu adalah sebuah kebenaran. Apa dia dibalas dengan tipuan? Karena orang Kristen itu penipu. Kristen itu penipu. Kristen itu dari unsur keagamaannya semuanya aspeknya aspek tipuan. Yesus dibilang Tuhan, itu tipuan. Bible dibilang kitab suci, dibilang Alkitab, itu tipuan. Paulus dibilang rasul, itu tipuan. Semua yang ada dalam Kristen itu adalah tipu-tipuan semuanya. Makanya orang Kristen itu dibalas. Dibalas itu. Gitu. Ini kenapa ngomong kayak orang ditutup lakban mulutnya? Sebenarnya gini loh Bang. Kalau ya Bang, gue juga puyeng tadi dengar dia ngomong apa. Mindset, bisa nggak kau perbaikin suaramu Mindset? Mindset, kok bisa nggak perbaikin suaramu? Bisa nggak kau perbaikin suaramu? Kecil suaramu, kok kayak kumur-kumur kalau ngomong Bang, nggak kena, nggak tahu kau ngomong apa. Kalian itu harus banyak belajar, itu aja dulu. Apalagi membahas Al-Quran. Al-Quran itu harus pakai akal. Kalau cuma pakai daging babi dalam tubuh untuk membahas Quran, nggak bisa. Sekarang gini, coba kau terangkan saya, gantian kita ya. Saudara, gantian kita. Coba Anda jelaskan kepada saya, tunggu sabar dulu. Jawabannya belum ada, lu bilang. Tunggu dulu, dengarkan saya, gantian kita. Udah turun kalau gitu, turun. Kamu turun, kau ke gereja seperti biasa, colok pantat pendeta, jilat. Dah selesai. Kamu jangan mau ngajari kita umat Islam Allah penipu. Parah kali lah. Kamu menipu, kau mengatakan Yesus Tuhan. Nah itu penipu itu. Kau yang menipu. Kau yang pembohong. Kau baca coba di dalam Yehezkiel 14:9. Coba. Tuhan menipu para nabi. Kau baca 1 Raja-Raja 22, nomor 22 sampai 23. Apa diterangkan situ? Tuhan mengirim roh penipu dalam mulut nabi-nabi. Belum lagi di 2 Tesalonika 2 nomor 10 sampai 11. Tuhan mendatangkan kesesatan tipuan sehingga orang-orang percaya kepada hasil tipuan. Barangkali lah kitab tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Bang sama Bang Zuma? Iya, boleh. Bang, saya mau nanya, kan abang agak paham lah Bible. Kan di Al-Quran Yesus akan diceritakan Yesus akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Kalau di Bible apa diceritakan juga Bang? Itu Bang. Matius 7. Matius 7. 15 sampai 20. Matius 7. Kalau di Bible itu tugasnya yang untuk kedua kalinya itu apa Bang? Itu dia tadi. Matius 7, 15 sampai
Apakah Matius 7. sama seperti yang di dalam Al-Quran itu tugasnya, Bang? Mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya artinya mematahkan salib kan. Mematahkan konsep salib. Ternyata apa yang mereka imani selama ini itu keliru. Itu buktinya. Matius 7 nomor 15 sampai 23. Bukan maksudnya Nabi Isa datang ke gereja-gereja mematahkan kayu salib, enggak. Maksudnya itu mematahkan salib adalah mematahkan konsep kepercayaan mereka. Nah, itulah yang terjadi dalam Matius 7:15 nomor 23 sampai 23. Dia menjadi hakim bagi mereka yang mempertuhankan dirinya. Yohanes 48. Yohanes 12:48. Anda dari agama mana, Bang? Ketua Dari Islam, Bang. ya. Oh, Islam. Kita Islam. nggak boleh mempersamakan Al-Quran dengan surat kabar, Bang. Oh iya. Oke. Iya, tentu tidak sama. Tetapi cakupan daripada pengajaran Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 dengan Matius 7 membuktikan itu adalah valid. Baik menurut Al-Quran maupun dari kitabnya sendiri. Bahwa Nabi Isa datang untuk mematahkan keyakinan manusia-manusia cupu tak berakal untuk kemudian masuk ke dalam api neraka jahanam. Itu, Bung. Ya itu bang Akal ada Yahudi tuh. Selamat malam saudara. Halo Bang Zuma. Iya. Malam. Selamat malam saudara. Malam. Oke. Boleh saya bertanya, Bro? Bang Zuma, boleh saya bertanya? Iya, tapi kamu juga siap ditanya ya. Jangan cuma nanya Iya, doang. boleh. Abang bisa bertanya, Oke, tapi siap, selanjutnya ditanya. Apapun, oke, Oke, saya siap. siap ditanya nggak apa-apa. Oke. Saya siap. Silakan. Lanjut. Tapi saya bertanya dulu ya. Gini Bang Zuma. Sebenarnya tadi siang mengikuti sedikit narasi Bang Zuma tentang nubuatan Nabi saudara di dalam Oh, Bible katanya tadi. Yes. Oke. Betul. Oke, betul ya. Sebenarnya Yes. tadi saya mau naik. Tadi saya mau naik sebenarnya Mau naik tadi cuap-cuap gitu. saya cuman situasinya kan tidak mendukung, jadi saya di luar. Jadi udahlah nanti kalau pulang baru nanti. Ya, tadi saya membahas tentang Yesaya 29, Ya, Yesaya 29. 12. Jadi di sana ada menanyakan tentang itu kan judul perikopnya itu adalah bangsa yang buta, dan ternyata siapa sih orang ketika disuruh memberikan kepada orang itu bacalah ini, maka dia mengatakan bahwa aku tidak bisa membacanya. Maka Ya, itu dari siapa situ itu, Bang? Anda menanyakan bahwa Itu siapa yang menggenapi? Oke, kalau Anda nanya siapa orang itu, nanti saya tidak bisa bertanya lagi kan. Sebenarnya udah jelas sih sebenarnya di situ. Itu adalah bangsa yang buta. Itu merujuk kepada bangsa Israel, di mana mereka itu hanya menyembah Tuhan dengan bibir, tapi hati mereka jauh. Artinya bahwa hati mereka terbuta. Itu udah jelas di ayat Seorang di situ. bro. Seorang. Udah jelas. Seorang. Bro. Tapi Berarti kalau seorang itu berarti satu orang. Anda ngerti seorang nggak? Oke, nantilah kita bahas. Tapi saya bertanya dulu lah. Nanti kalau memang pertanyaanmu nanti itu nanti kepada saya akan jawab hal itu. Saya mau bertanya dulu, oke? Nah, Anda tuh Gini, sudah bertanya. Bang Zuma. Ya, saya 29 saya katakan itu Nabi Muhammad. Oke, berarti Anda setuju bahwa, menurutmu
bahwa Anda mengatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad, betul? Iya dong. Oke. Terus, Berarti kalau bukan, oke. ada nggak nabi yang bisa duduk di situ? Iya, oke. Oke, saya ikutin. Oke, berarti di ayat 29 ini Anda setuju bahwa ini adalah menurut Bang Juma ini adalah merujuk kepada Nabi Muhammad. Bro, Bro Juma punya Alkitab nggak di situ? Alkitab saya banyak. Mau tahun Oke, berapa? Tolong buka bro, siapakah orang buta itu? Buka Matius 15 ayat 14. Saya yang baca Matius atau berapa? Bang Juma yang Matius berapa? Matius 15 ayat 14. Oke, Saya yang baca Silakan. apa Abang Juma yang baca? silakan. Oke, Bro. Matius 15 ayat 14, biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Itu. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam mana, Bang? Ke dalam Enggak, apa lubang. hubungannya dengan Artinya bahwa begini, Bro. apa hubungannya Jadi begini. Matius 15 ini? Oke, hubungannya begini, Bro. Hubungan di ayat 5 Yesaya 29 di sini menyatakan bahwa ketika orang buta itu menuntun orang, maka sama-sama mereka jatuh ke dalam mana? Lubang. Makanya di ayat 5 makanya di Matius 15 mengatakan bahwa ketika ada orang buta yang menuntun orang buta, maka biarkanlah mereka. Membiarkan mereka. Supaya apa? Mereka jatuh ke dalam di mana, Bang? Di mana, Bang Juma? Oke, sudah. Jatuhnya? Sudah enggak? Oke, udah. Sudah silakan. belum? Sudah ya. Sudah, Gini. silakan. Oke, Oke. sekarang pakai otak Anda baik-baik. Oke, silakan. Ada otak di kepala kan? Oke. Di sini diceritakan apabila kitab. Ini maksud kitab di sini apa? Kitab dari Tuhan atau kitab dari Vatikan? Itu dulu. Pakai otak dulu kita. Ini kitab yang dimaksud ini apa? Kitab Paulus atau apa? Ayo. Baru Anda comot-comot Matius 15:14 Anda dudukkan di situ. Yang ada di dalam Matius 15 ini yang dimaksud di sini adalah Paulus dan kawan-kawan. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Sekarang Anda ibadah minggu itu dari mana? Tolong tunjukkan ilmunya dari kitab mana ibadah minggu itu. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, Oke. 4, Oke. Begini, Bang Juma. 5, Kalau kami 6. ibadah hari Minggu itu memang sudah ada dasarnya. Ya, mana Karena tunjukkan di dalilnya. dalam- Tunjuk dalil. di dalam- Tunjuk dalil. Oke. Tunjuk. Oke. Bentar Oke. ya. Di mana? Sebentar. Di surat mana? Surat bom-bom bab sekian, nomor sekian. Surat apa? Bentar. Surat apa ibadah minggu? Silakan. Pendeta mengajarkan sekolah minggu, pendeta buta, jemaahnya buta. Ayo tunjukkan kepada saya mana dalilnya ibadah hari minggu nyembah dewa Yesus. Cepat. Oke, bentar, bro. Pelan-pelan. Di Korintus berapa ya? Bentar. Bentar, bro. Sabarlah, pelan-pelan. Udah waktunya istirahat malam nih. Tidur dulu ya. Sabar, bro. Sabar aja lah. Gurunda udah tidur itu. Shh, jangan keras-keras. Gurunda udah tidur. Sabar. Iya, Saking karena lama. sabar, Bang. Tapi kalau lu lama nyari dalilnya, kesabaran kami juga bisa hilang. Enggak, itu dasarnya di mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga, bro. Saya cari ayat itu di mana. Sebenarnya ada.
Sabar aja, cuma saya lupa dalilnya di mana itu. Ditanya ibadah minggu Memang dasar malah. kami ibadah hari Kelar Minggu itu itu. memang itu adalah dasarnya Yesus bangkit dari hari ketiga. Sabarlah. Bilang ya kalau udah mau masuk di ambulan ya. 753. Kalau kau mau cari kebangkitan Yesus, baca di Matius 27 ayat 53. Susah kali kau nyari-nyarinya. Berarti konteksnya nyembah orang bangkit dari kubur ini. Saya pengen mau kebangkitan Yesus di hari ketiga. Bah, kabur udah. Aduh. Kacau. Karena kalau dia ikutin, dia jadi malu. Wah, Muslim Noise, yang Bang lebih Akal, kitabnya noise. dibanding dia. Bang Akal noise. Kabur dia kan? Kabur. Bro, Nggak mampu dia kabur. menunjukkan ayatnya. Yesus mengajarkan ibadah. Saya sempat tertidur tadi. Jadi teman-teman kita lihat di dalam Yesaya 29 nomor 12. Kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menentang orang-orang yang menganggap pencipta itu ciptaan dan ciptaan itu pencipta. Utusan itu adalah pengutus dan pengutus itu adalah utusan. Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan. Itu tujuannya datang. Coba saudara-saudara yang punya Bible, baca Yesaya 29 yang saya maksud. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, ini data sebelumnya dikatakan sebagai kitab termaterai. Kitab termaterai artinya kitab yang tidak bisa dibaca oleh sembarangan orang. Orang Kristen pintar membaca, pintar. Orang Kristen bisa bahasa Inggris, bisa bahasa apapun, bisa berdasarkan kitab mereka. Bahasa roh juga mereka bisa. Bisa nggak baca Quran? Nggak bisa. Itulah kitab termaterai. Nah, Tuhan mengatakan apa? Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini yang dimaksud di sini apa? Keturunan Yakub, Yehuda, Israel, datang mendekati aku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. 1. Minggu bukan perintah Tuhan. Makan babi bukan perintah Tuhan. Apalagi Natal bukan perintah Tuhan. Tidak bersunat bukan perintah Tuhan. Semua yang dilakukan itu bukan perintah daripadaku, tapi perintah-perintah yang dihafalkan. Artinya tidak tertulis, hanya dihafal. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berkhidmat akan hilang. Dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Coba saudara-saudara baca di dalam 1 Korintus 1 di data nomor 19. Izin Bang Zuma, itu ada Elihu tuh. Ya kenapa Elihu? Masih Kristen kah dirimu? Halo, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang asem. Saya Islam bang, saya Islam. Kalau di kitab Yesaya tadi ada kolerasinya di dalam kitab Sefanya 3 ayat 9. Ada musik dan musik. dutan. Ya. Ada musik, ada musik Ada dan musik. dutan. Ya, selamat bergabung, selamat malam. Gabung. Ya, jadi Yesaya 29 itu menceritakan tentang Nabi Muhammad dan menceritakan tentang Kristen. Itu dua yang diceritakan, yang dinubuatkan di sana. Jadi Nabi Muhammad datang untuk mewaraskan orang-orang kafir.
orang-orang kafir. Jaringan saya kurang stabil, bro. Sorry. Udah bagus, Bang. Oke, suara saya jelas ya, bro? Jelas. Oke. Tadi yang ditanyakan, di mana dasar kalian untuk beribadah? Maka saya tadi mengatakan bahwa di dalam kebangkitan Yesus yang ketiga pada hari yang ketiga, itu yang menjadi dasar kami untuk ibadah. Berdasarkan Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di mana? Itu dasar Tertulis. kami, bro. Ya, tertulis di mana Di itu? Lukas, bro. Ya, tertulis di mana? Iya, saya tahu Lukas 24. Iya, bro. saya tahu, saya ngerti. Saya tahu, bukan saya ngerti. 46. 46. Bukan. Iya, tapi salah, baca salah. dari 44-nya tertulis di Taurat. Di mana di Taurat tertulis itu? Enggak ada. Coba. Coba baca dari 44-nya, ada enggak? Sebenarnya ada. Mana ada? Kalau untuk Ali itu ada. Itu nipu lagi kan? Nipu. Kerjaan iblis itu nipu. Enggak, ini bukan penipu, Mana? bro. Mana tertulis Gini. di Taurat? Mesias Bentar. mati bangkit dari ketiga tertulis di mana? Pertanyaan saya, bentar. Oke, pertanyaan saya selesaikan dulu. Udah selesai. Baru nanti Udah saya selesaikan Belum, berarti- tadi. Kitab. Coba Anda baca dari data nomor 11-nya. Kitab Materai, Termaterai. Kitab Termaterai. Oke? Berarti Anda setuju dengan narasi saya? Narasi yang mana? Iya. Anda tadi saya membawa Matius 15, nomor 14 itu Bentar, untuk bentar, Kristen. Bentar. Apa bukti bahwa Tadi orang saya Kristen itu bernarasi, buta? oke. Mana perintah ibadah minggu? Mana perintah ibadah minggu? Mana? Gak Bentar. ada. Saya Ada mau perintah ibadah pastikan minggu. Anda setuju narasi saya, baru nanti saya menjawab Nggak ini. ada saya setuju dengan narasi konyol Anda itu. Narasi penipu kayak gitu mana ada saya mau setujui. Mana perintah ibadah minggu? Lukas 24, Iya, 46. Coba ini tunjukkan di udah Taurat. saya kasih ayatnya loh. Saya hanya kasih satu mulai ngaco, pertanyaan, ya. Anda udah tanya balik gitu loh. Penipu. Ini nipu aja. kayak Pastikan kerjanya. dulu narasi saya. Ini Anda Narasi setuju apa tipu-tipu. tidak? Kalau tidak setuju bantah gitu loh. Ya saya sudah bantah. Bukan nanya Matius balik. 15, 14 itu untuk kalian Kristen yang melakukan sesuatu Oke. tanpa dasar pijakan dari Tuhan. Mana dasar pijakannya dari Oke. Tuhan? Mana? Ibadah minggu mana Oke. perintahnya? Mana? Tunjukkan ke saya. Oke, kita cek sekarang. Kita cek sekarang manakah apakah ini tertuju kepada orang Kristen atau kepada seseorang. Maka kita akan melihat katanya Bang Zuma tadi bahwa itu adalah Rasul Paulus. Ya, tunjukkan Nah, ke kita saya cek. sekarang Apakah dalilnya benar ibadah dulu? minggu. Saya mau bantah narasimu gitu loh, biar kita itu saling membantah. Jadi Iya, apakah sekarang narasimu- tunjukkan dong. Loh, Tunjukkan saya mana udah kasih sekarang? tunjuk tadi kok. Mana perintah ibadah minggu itu mana perintahnya? Mana perintahnya ibadah minggu? Itu baru yang pelan-pelan itu loh. Saya belum minta yang lain. Baru satu ini. Pertanyaan saya belum Pendetamu selesai mengajarkan, gitu loh. membimbing kalian untuk sekolah atau ibadah atau sembahyang hari Minggu. Mana perintah dari Tuhan sembahyang Minggu? Mana? Perintah dari Yesus aja dulu. Mana? Pertanyaan saya selesaikan dulu, baru nanti Anda bertanya. Oke, silakan nanti akan jawab. Loh, Parah lah. saya hanya kasih satu pertanyaan kok Anda tanya balik. Loh, saya kan sudah menjawab. Iya. Saya sudah menjawab itu. Kan Anda kan membantah Apabila jawaban kitab saya. itu Sekarang saya diberikan, ini membantah kitab. jawabanmu gitu Kalau loh. kitab itu, Bung, artinya kitab itu ada ketetapan, ada ketentuan di dalamnya. Sedangkan di Iya, dalam tadi- Kristen, sekolah minggu, sembahyang minggu itu tidak ada petunjuk dari kitab. Mana petunjuk dari kitab? Mana coba? Oke, Tunjukkan bro. saya. Tadi saya udah jawab pertanyaanmu. Terus saya Apa kasih itu? dalil Lukas. Iya kan? Terus Lukas Anda membantah. 24, Harusnya kamu baca dari bergantian, 44. bro, dua arah. Kau baca Lukas 24 Selesaikan itu dulu dari pertanyaanku. 44. Harus Selesaikan pertanyaanku tergenapi dulu, baru- semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat.
bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mana di Taurat tertulis kayak begitu? Nggak ada. Makanya jangan nipu-nipu. Bagaimana caranya jangan nipu-nipu sementara Anda Kristen? Mustahil. Selesaikan dulu pertanyaan Kan saya. satu paket itu. Selesaikan pertanyaan saya dulu, bro. Sudah saya jawab. Bahas dulu. Yesaya 29, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jawaban saya. Apa? Oke. Berarti itu adalah nabi. Setuju enggak? Nah, setuju enggak? Itu kan ketika Anda kita cek Setuju dulu tidak? apakah itu Kutanya benar dulu, atau tidak. setuju tidak dengan jawaban saya? Saya tidak setuju. Ya, kalau tidak setuju, saya tanya balik. Siapa kalau bukan Nabi Muhammad yang menggenapi ini? Oke. Itu adalah bangsa Israel yang dimana mereka itu buta hati, tidak melihat siapa Mesias yang datang itu, sehingga mereka menyiksa. Ini dikatakan apabila kitab itu dengar, apabila kitab itu diberikan kepada seorang. Oke, bentar. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, bagilah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membacanya. Oke? Siapa orang itu? Itu kalau tertulis menurut Bang saya Juma. itu adalah Siapa Bang orang Juma. itu? Siapa Bang Juma orang ini yang dimaksud? itu adalah ahli Taurat. Itu ahli Taurat. Seorang itu Loh, iya. jama' atau tunggal? Loh. Kalau di sini ya memang tunggal, bro. Kenapa kamu sebut ahli-ahli Taurat, tuyul? Nah, itu kan mereka yang bekerja di Bait Allah. Udah kau tidur aja sana, tidur. tertulis Kau begitu. pelihara babi aja. Kau pelihara aja babi. Kau pelihara babi aja dulu, pelihara babi di sekolah. Kau tidur sama babi. Kau makan sama babi supaya otakmu kayak otak babi. Seorang kok dibilang ahli-ahli Taurat. Seorang itu tunggal. Sudah tertulis begitu Bang Juma memang. Kenapa memang dengan ayat itu? Iya, makanya temanmu tadi itu sakit kayak kau. Loh, itu kan sudah tertulis begitu kan memang begitu tertulis. Tapi nak dituju ke siapa kan cuma begitu ditulis. Ya, makanya saya kan ditanya, itu siapa yang diberi kitab dan dia berkata, aku tidak dapat membaca. Saya sebagai umat Islam yang ditanya, saya katakan itu Nabi Muhammad. Nah, dia mengatakan bukan. Kalau bukan lalu siapa? Dia bilang ahli-ahli Taurat. Kutunjukkanlah dalilnya. Di situ ada kata akhir. Berarti itu merujuk kepada yang tunggal. Terus kenapa ahli-ahli Taurat jadinya jadi jamak? Inilah kalian tuyulnya. Kerjaan cuma menipu. Menipu apa itu Bang Juma? Menipu di mana? Apa yang kita tipu? Ya, agamamu itu agama penipu. Di mana dalilnya agama penipu di mana? 1 Filipi 1:18 itu 1. Kau minta berapa dalil? 2, 3, 4. Dalam kelicikanku aku tipu kau dengan tipu daya. Aku jerat kau dengan tipu daya. Kau mau berapa dalil? Kristen kalau tidak nipu nggak hadir. Itu. Bagaimana sih itu? Gara-gara itu kok bilang kita nipu? Maksudnya nipu apa itu? Lah, lucu ente itu. Anda pertama mengaku sebagai pengikut Yesus, itu penipuan. Itu begini loh, Bang Juma. Kan sudah saya Anda katakan. mengaku menyembah Tuhan, itu penipuan. Penipuan di mana? Anda mengatakan kitab Anda itu Alkitab, itu penipuan. Kenapa Anda memangnya mengatakan kalau Paulus kenapa? itu rasul, itu penipuan. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu penipuan. Anda mengatakan Tuhan Anda itu 1 dalam 3, itu penipuan. Semua yang ada dalam agamamu itu adalah tepu-tepu. Tidak ada satupun yang bukan. Paham? Buktikan dulu penipuannya bagaimana. Kutanya saudara, Yesus itu Tuhan atau manusia? Kalau orang Kristen kan bilang Tuhan, kok sih Kan repot? penipuan. Kan penipu ente itu.
Kok Yesus repot? dibilang Tuhan. Cuma kenapa Jelas-jelas repot? Yesus Alasannya apa manusia repot? dibilang Tuhan. Penipu. Buang yang kebencian di hati Bang Juma. Loh, kok kebencian? Senang Anda itu kalau begitu. Kok hidup kebencian? Lucu orang ini. Lucu. Lucu. Anda mengatakan kepada orang-orang, seekor sapi itu adalah kelinci. Datang saya menasihati Anda. Woi, bonyok, itu bukan kelinci, itu sapi, tuyul. Kau bilang Itu saya ada- benci. itu Itu saya ada maknanya semua meluruskan itu. ketololanmu, kebodohanmu, kuclok. Itu ada maknanya semua. Oh, ya udah sudahlah, kau ke Nyampe, gereja, boleh cium nyampe pantat situ. pendeta biar kau waras. Situ boleh Jangan kau nyampe. diskusi dengan saya. Nah, kau ke gereja sana. Cium kaki pendeta. Sebelum kau cium, suruh cuci kakinya dulu. Airnya kau minum. Akhir bulan kau bayar perpuluhan. Nah, bawalah sampai mati itu ajaranmu. Dibilang, mana ada Kristen itu penipu. Coba kita uji. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu Tuhan. Apa enggak nipu itu namanya? Apa enggak nipu? Hah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Yesus makhluk. 1 Korintus 15:48. Yesus sama dengan makhluk-makhluk yang datang dari surga. Makhluk dia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus manusia. Makhluk dia. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Yesaya 43 nomor 10. Tuhan tidak ada yang dibentuk, baik dulu maupun sekarang. Yesus dibentuk menjadi daging. Nipu kan? Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Nipu kan kau? Kalian aja yang gak mau waras. Maunya gila permanen. Siapa? Ditanya marah. Diinformasikan marah padahal gratis. Gratis. Ada yang bayar tapi ditipu mau. Itu namanya penyakit. Selamat malam Bang Suma. Blam. Kenapa, Bang? Kenapa gitu Bang? Santai aja Bang. Santai kali pun aku dari tadi. Santai. Iya, jadi jangan tensinya naik terus Bang, santai Yuk, aja. tensi saya normal loh. Kalau tensi saya naik, saya nggak di sini. Gimana kabarnya Bang Suma? Sehat? Baik, seperti yang Anda lihat. Iya, luar biasa sekali Bang Suma ini. Gini Bang Gimana, Suma, Bang? Ya, silakan. saya mau bertanya ini Oh iya, silakan. tentang kebenaran Islam Bang. Oke. Apakah betul di dalam Islam itu mempercayai batu menghapus dosa Bang? Enggak. Enggak ada Islam percaya itu. Batu menghapus dosa. Itu tuduhan berarti yang yang- salah. Salah paham. Oh iya iya. Jadi hadis-hadis itu Bang, itu sahih atau doif itu yang Sohi. batu menghapus dosa? Sohi. Tidak Terus ada hadis Nabi Muhammad- batu menghapus terus dosa, Nabi enggak Muhammad- ada. Enggak ada hadis batu menghapus dosa itu enggak ada. Enggak ada. Enggak ada Sabar hadisnya. dulu Bang ya. Nanti kita buka. Sabar Iya, saya silakan. cek Nah, dulu. buka dulu, Soalnya buka dulu. Buka HP dulu, ku cuma Bang. satu ini. Ada yang Oke, bisa oke. buka? Silakan, Anda tunjukkan aja. Anda tunjukkan. Hadis Bukan aja hadis ayatnya, mana? biar gue bacain. Selamat malam Bang Zuma. Malam, malam Bang. Iya, malam. Silakan. Mana Silakan hadisnya? Bang Rostum. Iya, ke Bang Rostum dulu. Saya menyimak saja berguru ini. Bang Rostum Islam atau Kristen? Kristen dia tapi baik dia.
Oh iya. Iya, ponakannya Bapak Pendeta siapa sih namanya sih? Yang mendukung Bang Zuma itu loh, siapa namanya? Yakub Sulistyo. Yakub Sulistyo. Pak Yaku. Oh iya, pendeta. Ponakannya beliau. Ya, selamat malam, Royal. Selamat malam. Royal, selamat malam. Aduh. Ya. Aduh, lama. Nyelam dalam. Nyelam. Ambulans, tapi kan ambulans, jangan sampai dia kelelap itu. Iya. Bentar, ambil oksigen dulu, ambil oksigen.